Kejaksaan Agung mengungkap bahwa para tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang diduga mencampur bahan bakar minyak jenis RON 90 untuk dijual dengan harga RON 92. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar mengungkapkan bahwa 3 direktur subholding Pertamina secara sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri melalui rapat optimasi hilir. Akibatnya, minyak mentah dan produk kilang yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri justru diganti dengan impor. Sementara minyak yang seharusnya digunakan di dalam negeri malah diekspor. Dalam proses pengadaan impor ini ditemukan adanya pengkondisian pemenang tender yang telah ditentukan sebelumnya. Kasus ini berawal ketika pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan Pertamina mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Benarkah ada oplosan Pertalite menjadi Pertamax? Lalu bagaimana modus operandi yang dilakukan para tersangka? Dan apa langkah tegas dari pemerintah serta aparat hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas? Ya, ini masih kemudian marak dibicarakan oleh masyarakat, baik itu di media sosial maupun juga dalam sejumlah dialog di media mainstream. Karena kalau kita lihat ini Pertamina sendiri sudah memastikan bahwa BBM jenis Pertamax atau RON 92 yang dijual ini sudah sesuai dengan spesifikasi. Ini pula yang kemudian diyakinkan oleh Kejagung agar masyarakat kemudian tak kembali gundah. Tapi kalau kita lihat dari segi kasusnya sendiri pemirsa, nampaknya tak hanya berhenti dari Pertamax yang dioplos saja, tapi lebih dari itu, dari mulai kasus dugaan ekspor impor yang diatur sedemikian rupa, belum lagi harga yang di markup sehingga negara harus melakukan uang yang lebih besar agar masyarakat yang bisa membeli BBM. Ini akan kita bahas karena masyarakat tentu harus mendapatkan informasi yang clear mengenai hal ini. Apakah betul ada oplos-mengoplos dari PT Patraniaga yang juga sudah dijual di setiap SPBU, dan juga bagaimana kalau kita lihat dari segi hukumnya. Kami akan mengajak Anda berbincang dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia malam ada Mas Yudi Haryo selaku mantan penyidik KPK. Selamat malam, Mas. Mas Yudi Purnomo sudah bergabung sama kami. Kami juga akan sapa ada Pak Tri Yuswi Jayanto Zaiduri, ahli konversi energi Fakultas Teknik dan Dirgantara ITB. Ya. Selamat malam, Pak Tri. Ya. Nah, kita ingin tahu betul sebenarnya Pak Tri kalau melihat dari kasus ini, karena kalau saya gitu ya sebagai orang awam gitu dan juga publik mengikuti kasus ini dari mulai Kejagung menyampaikan betul ada oplos-mengoplos di sana. Jadi kemudian publik sudah kemana-mana pikirannya. Melihat lagi apa yang disampaikan di DPR, kok nampaknya mengoplos bahan BBM ini nampaknya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Jadi sebenarnya oplos-mengoplos ini sesuai dengan aturan atau tidak sih Pak Tri? Ya, jadi kasus korupsinya mungkin nggak terlalu viral ya Mbak. Yang viral justru oplos-mengoplosnya. Itu bagian dari korupsi ya. Kita dengarkan dulu ya. Oke. Jadi ada orang menanyakan juga oplos sama blending apa bedanya? Sama, cuma beda bahasa aja. Satu bahasa Jawa, satu bahasa Inggris kan gitu ya. Cuman orang kita kan lebih suka pakai bahasa Inggris ya, lebih keren gitu mungkin ya. Nah, jadi blending atau oplos atau mencampur itu dilakukan oleh semua produsen bahan bakar, Mbak. Kenapa? Karena ada spesifikasi tertentu yang harus dicapai. Ya. Nah, kenapa kok harus dioplos? Karena hasil dari kilang, hasil pengolahan dari minyak bumi itu tidak langsung jadi Pertalite, Pertamax turbo, enggak begitu. Tapi yang terjadi adalah di tahap pertama yaitu destilasi, itu dapat yang namanya nafta atau nanti bahan baku untuk bensin lah gitu ya. Tapi dengan RON rendah. Nah, proses berikutnya ada reforming, ada cracking dan macam-macam. Kita akan dapat juga nafta tapi dengan RON tinggi. Jadi misalnya ketika mau bikin Pertalite, oh ini yang RON 88 kita campur sama RON 92 dengan perbandingan 1:1. Kita dapat RON 90 kan gitu ya. Atau yang lain mau bikin Pertamax, oh ini RON 90 kita campur dengan RON 94 lah gitu misalnya, sehingga kita dapat RON 92. Itu dilakukan oleh semua. Nah, kalau spesifikasinya sudah terpenuhi, baru kemudian bahan bakar itu bisa dijual. Dalam kasus ini dari kilang Pertamina Internasional dibeli oleh Patraniaga. Yeah.
Kalau spesifikasinya belum masuk, Patraniaga juga nggak mau beli. Karena nanti repot, harus memproses lagi kan gitu ya. Jadi oplos-mengoplos itu dilakukan oleh semuanya, Mbak. Termasuk produsen yang membuat bahan bakar yang diimpor sama Pertamina. Dia juga melakukan oplos juga sampai memenuhi spesifikasi yang diinginkan sama Pertamina. Tapi itu di kilang ya? Betul, itu di kilang. Jadi Pertamina kan pasti ketika akan membeli bahan bakar, dia mengajukan, saya mau beli bahan bakar dengan spek seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian si penjualnya, sebentar, kita kontak dulu sama produsennya, bisa enggak, gitu kan. Nah, kalau bisa ya sudah, tinggal di harga, gitu kan ya. Nah, setahu saya harga price list yang ada di MOPS itu di Singapura, itu enggak ada untuk Pertalite, Pak. RON 90. Adanya RON 92. Kenapa? Karena di dunia internasional itu minim RON-nya itu 91. Jadi barang Pertalite itu barang khusus gitu ya. Oke, apakah ini yang kemudian juga menjelaskan mengenai pernyataan dari Kejagung pada saat awal mengekspos kasus ini bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS ini melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau Pertalite atau justru lebih rendah, kemudian dilakukan blending sehingga menjadi RON 92. Ini maksudnya bagaimana, Pak Tri? Jadi ada kemungkinan, Mbak, memang referensi harganya di sana adalah RON 92 Pertamax. Cuman ketika yang mau dibeli adalah RON 90, maka ada mekanisme diskon. Kalau barang yang tersedia melimpah, mungkin diskonnya banyak. Kalau barang yang tersedia terbatas, mungkin diskonnya sedikit. Nah, tinggal pertanyaannya atau kejaksaan agung tinggal menyelidiki, yang dibayar Pertamina itu harga setelah diskon atau sebelum diskon. Markup atau tidak itu Markup maksudnya? atau tidak gitu. Nah, mungkin kalau disitulah ada delik korupsinya gitu ya. Kalau memang dia membayar dengan harga patokan RON 92 tapi dapatnya RON 90. Oke, artinya yang disampaikan oleh Kejagung ini sebenarnya belum menjadi delik korupsi menurut Anda, Pak Tri? Ya kan semuanya finalnya di persidangan kan, Pak. Tinggal semua menghadirkan saksi, barang bukti, alat bukti yang mendukung itu untuk meyakinkan hakim. Tinggal hakimnya mau pro mana. Nah, itu dia. Kalau gitu, ini Mas Yudi nih yang akan menjelaskan. Artinya begini kan, tidak mungkin ya Kejagung ya sebesar itu memberikan keterangan yang salah, Mas Yudi, tanpa melakukan penyelidikan dengan berbagai ahlinya yang luar biasa? Ya, saya pikir kan ketika kemarin Kejaksaan Agung sudah menetapkan 7 plus 2 tersangka di hari berikutnya, artinya dengan 9 orang ini, maka yang terjadi adalah Kejaksaan Agung sudah mempunyai 2 alat bukti yang cukup ya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, pasti sudah ada hitung-hitungannya lah terkait dengan berapakah potensi kerugian keuangan negara di sana. Yang kalau saya lihat, mengapa kasus ini kemudian viral, Mbak? Memang ada 2 kemungkinan. Pertama kan terkait dengan kerugian keuangan negara pasti sudah jelas ya, terkait dengan disparitas harga. Ya, harga antara yang dibeli ya, kemudian spesifikasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, itu adalah ketika ramai ke masyarakat. Ya, ketika masyarakat kemudian menganggap bahwa mereka membeli Pertamax tapi rasa Pertalite. Itu dia, Pertalite tanpa antri. Iya, Pertalite membeli Pertalite tanpa antri. Nah, tapi kembali lagi kalau kita bicara mekanisme hukum, Mbak. Saya yakin bahwa 9 orang ini terlibat ya dengan masing-masing mempunyai kontribusi. Termasuk yang menarik adalah bahwa kasus ini kan begitu sistematis ya, dilakukan oleh anak perusahaan ya, kemudian direksinya terlibat. Ketika direksi terlibat, ya ini semua sudah menurut saya agak sangat menarik ya, karena biasanya kasus korupsi yang melibatkan orang paling atas itu kan hanya sendiri dia. Tapi ketika mereka sudah bekerja secara sesama, bikin jejaring, dan itu sebabnya, Mbak, baru 4 tahun ketahuan. Karena di antara mereka berarti sudah ada kesepakatan. Namun saya kan menelisik ya beberapa LKPN, karena di situ kan tersangkanya ada beberapa yang ngisi LKPN ya. Dari LKPN mereka itu menurut saya nggak terlalu signifikan loh hartanya mereka yang mereka jujur laporkan ya. Artinya misalnya di rootnya itu Patraniaga hanya sekitar 18 M. Ada yang 10 M, ada yang bahkan 4 M. Gitu ya. Itu mah gaji mereka aja di di BUMN itu gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah dari 193 triliun ini, artinya hampir 2 triliun, kemudian dikali misalnya hampir kuadrat-triliun gitu ya. Kuadriliun, bahkan kita aja sulit menyebutnya karena jarang mendengar ini ya, Mas. Jarang mendengar itu, kuadrat-triliun itu kemana alirannya? Mbak,
ingat loh, ini adalah anak perusahaan. Anak perusahaan itu kan pertama, dia hanya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Ya. Artinya kan nggak banyak dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dia dapat pengawasan yang ketat dari Pertamina. Dari holding. Dan yang menarik adalah ketika kasus ini terungkap, kita kan sebenarnya B aja. Karena emang sudah sering terjadi loh Mbak. Jangankan di rut anak perusahaan, di rut Pertamina saja kena. Ya. Ya. Nah, kemudian yang menarik, kok seperti tidak ada niat bersih-bersih di sini. Ya. Mbak, kalau misalnya Patra Niaga itu tupoksinya adalah terkait dengan tadi Pertamax, Petralite, ya pasti harusnya ya pengawasannya ketat. Ada disparitas harga sedikit, orang kita bisa melihat seperti katakan oleh Pak Tri ya, bahwa kan kita bisa melihat harga di sana. Yeah. Lihat, jadi ketika misalnya Pertamina membayar, itu bagaimana? Ya, nah sekarang saya belum mendengar nih berapa sebenarnya feedback yang didapatkan dari masing-masing ini, dan apakah hanya sampai kemari? Oke, Mas Yudi, karena hati-hati juga loh Mas pernyataan Anda, karena jangan sampai kemudian tadi Anda sampaikan ada dugaan ini tidak hanya berhenti di rut Patra Niaga saja, tapi Pertamina nampaknya tahu, bahkan lebih dari itu. Di atas itu juga kemudian mungkin ada potensi di sana. Karena kalau kita lihat tadi siang sempat PT Pertamina kan juga sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat dan juga bahkan membuka call center. Ini harus dijelaskan sesaat lagi ya Mas ya. Bisa jadi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.